Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا أيها المسلمون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Al-ayat. Kaum muslimin saudaraku seiman dan seperjuangan yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya mengajak terutama kepada diri saya dan umumnya kepada saudaraku kaum muslimin, ayo senantiasa kita evaluasi kadar ketakwaan kita kepada Allah. Apakah dengan makin Allah memberikan usia panjang kepada kita, makin banyak amal ibadah kita, atau justru dengan pertambahan usia yang kita terima dari Allah, kita justru kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah? Maka sesungguhnya perlu kita ingat faqad fazal muttaqun. Orang yang hidupnya bahagia bukan hanya sekadar yang usianya panjang, rizkinya melimpah, tetapi yang paling penting kunci kebahagiaan hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku sampai akhir hayat kita nanti kita senantiasa dijadikan oleh Allah tetap imannya, tetap Islamnya, dan senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mulai nanti malam insyaallah kita telah memasuki bulan Rajab. Secara historis sosiologis, Rajab sering dikaitkan dengan Rajab Mudhar. Karena di dalam Islam Rajab itu ada 2. Ramadan juga disebut Rajab. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan ayat inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum, bahwa bilangan bulan itu adanya 12. Minha 4 hurum, salah satu dari 12 itu ada ada yang disebut dengan 4 hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 4 hurum itu adalah 3 terjadi secara beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berderet, tapi ada 1 yang bisa sendiri. Oleh Rasulullah dikatakan yaitu dengan sebutan Rajab Mudhar. Sengaja Rasulullah sebut Rajab Mudhar sebab apa? Sebab dalam kalangan masyarakat Arab, Ramadan sebelum datang Rasulullah Muhammad SAW, karena penamaan Ramadan itu baru terjadi di zaman Rasulullah, orang jahiliyah dulu pun menyebut dengan sebutan Rajab. Yang menarik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita pahami. Kalau dalam bulan Syamsiah, tahun Syamsiah, kalender berdasarkan matahari, kita mengenal bahwa dalam
tahun matahari pun ternyata tidak tepat, karena pasti di dalam setiap 4 tahun ada koreksi. Makanya tahun ini disebut dengan tahun kabisat. Sebab apa? Biasanya 3 tahun yang lalu Februari cuma tanggal 28. Tahun ini 29, maka bahagialah saudaraku yang mungkin ada yang lahir tanggal 29. Sebab apa? Baru tahun ini 4 tahun sekali merayakan ulang tahun, tepat tanggal 29 Februari. Ada koreksi ternyata di dalam tahun Syamsiah. Di dalam tahun Hijriyah ada koreksi juga. Sebab apa? Sama seperti tahun Syamsiah. Orang-orang Arab dulu biasa memasukkan bulan An-Nasi. Bulan An-Nasi itu biasanya ditaruh setelah bulan Sya'ban. Bulan Nasi ini juga bagian dari koreksi, ditambahkan dalam waktu-waktu tertentu menjadi 1 bulan. Jadi dalam 1 tahun bukan 12, tetapi 13 bulan. Ini yang kemudian perlu kita pahami, bahwa secara sosiohistoris dihubungkan dengan tafsir Al-Quran yang konsisten sesuai dengan Al-Quran adalah Rajab Mudhar. Yaitu apa? Bulan yang terletak, kata Rasulullah, antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Ini diriwayatkan dari hadis Bukhari Muslim an Abi Bakarah ketika Rasulullah berkhutbah di Yaumul Wada, Haji Wada. Maka dari itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wajar kalau kemudian para ulama kemudian beristihad. Kenapa? Kalau Ramadan jelas bulan untuk puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah jelas bulan untuk apa? Untuk haji. Tapi ini bulan Rajab disebut sebagai bulan haram. Untuk apa kemudian? Sementara di dalam hadis maupun Quran tidak dijelaskan apa amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Maka lahirlah penafsiran-penafsiran ulama. Ibu-ibu biasanya kalau mau pengajian mulai itu sering sholawatan. Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Nabi, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Saya melakukan inventarisasi terkait dengan keutamaan-keutamaan bulan Rajab yang dikemukakan oleh ulama. Itu ternyata bukan cuma puluhan, tapi ratusan kaul ulama yang menafsirkan tentang keutamaan Rajab. Sebab apa? Khusus Rajab ini enggak dijelaskan mulia, tapi mulianya untuk apa? Ramadan mulia untuk puasa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah mulia untuk haji, Rajab untuk apa? Lahirlah penafsiran. Ibnu Athaillah Al-Iskandari menjelaskan yang ini kemudian sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan. Beliau menyampaikan bahwa bulan Rajab ini yang secara bahasa adalah ta'zim, bulan yang agung. Rasulullah Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Perintah sholat itu di bulan Rajab. Untuk Rasulullah, kemudian untuk kita apa? Maka ditafsirkan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari bahwa bulan Rajab ini adalah Syahrul Hors, yaitu bulan kita menanam bibit amal. Syahrul Sya'ban, Syahrul Tasmir, yaitu bulan di mana kalau ibarat pohon mulai muncul buah. Dan Syahrul Ramadan adalah Syahrul Hasid yang disebut dengan bulan panen. Apa maksudnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ini menandakan bahwa bulan Rajab adalah bulan persiapan. Banyak di antara kita yang mulai dekat dengan ibadah, mau tobat, mulai aktif ibadah ketika bulan Ramadan.
Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin memetik buah amal di bulan Ramadan, tanam di bulan Rajab. Kalau Rajab ini kita masih asik bahkan berantem karena pilpres, jangan harap Ramadan kita bisa memetik amal. Kalau kita ingin panjang usianya, di dalam hadis yang lain dinyatakan, makanya ada sholawatan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Salah satu keutamaannya, orang yang membaca itu maka usianya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia dicatat jatah hidupnya sampai bulan Rajab. Kalau dia mau membaca itu, Allah akan luluskan sampai usia Ramadan selesai. Itu dikata keutamaan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah melalui khutbah yang singkat ini saya mengajak, mulai bulan Rajab ini yuk sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Kalau kita selama ini masih bergelimang dosa, marilah kita bertobat. Lakukan nanti malam sholat taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita perbaiki diri kita, tingkatkan amal kita dengan harapan mudah-mudahan besok di bulan Ramadan kita bisa panen amal. Dengan harapan mudah-mudahan makin berkualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah hidup kita meninggalnya husnul khotimah, dan ketika besok di yaumil qiyamah kita menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا وجمعنا هذا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين، وأهلك الأعداء من أعداء الدين، وانصرنا وإخواننا في فلسطين
وانصرنا وإخواننا في فلسطين وانصرنا وإخواننا في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يؤتكم ويزدكم ولذكر الله